Moga-moga bisa dapat jodoh yang soleh solihah, dapat jodoh yang barokah, bisa menjadi pembimbing dunia dan akhirat, dan menjadikan sakinah mawaddah warahmah insya Allah keluarganya, amin. Ketersediaan air itu terbatas atau memang kita pakai untuk konsumsi ketika kita mendaki gunung, maka kita bertayamum. Kalau memang yakin tidak ada air di radius sekitar 3 kiloan lah, maka kita bertayamum dan tidak wajib wudu. Nah, gimana nih? Riba itu adalah bunga, bukan berapa persen dari harga aslinya. Tidak ada masalah. Bunga, pokoknya bunga. Ada bunga atau ada akad yang tidak sesuai dengan syariat dan menjadikan itu riba. Ada penjabaran panjang ini. Kalau imam sudah rakaat terakhir atau tasyahud akhir dan kita masih di tasyahud awal, ya kita baca yang di tasyahud awal aja. Kemudian ketika imam itu posisi tasyahud akhir, kita belum waktunya tasyahud awal juga sama. Boleh. Kalau gerakan kita itu telah boleh, kita pasti akan birrul ya, kita pasti akan birrul walidain karena kita mengetahui tentang wajibnya birrul walidain. Cuma akan melakukan sesuatu amalan dengan tidak beradab, nanti tidak mendapatkan hasil yang maksimal seperti yang menghafalkan Quran atau baca zikir. Karena dia sakit dan mau tidak mau ya tidak apa-apa. Tapi kalau selonjoran karena malas atau gimana, maka itu tidak adab termasuk. Dan sekali lagi, kalau tidak adab ketika kita melakukan amalia, tidak ada berkahnya. Karena juga punya channel YouTube sudah dimonetisasi. Ya tidak apa-apa sih, itu kan pendapatan kita. Wallahu a'lam. Dengan cara yang kita anggap itu sesuai dengan adab ya. Kalau kita ke kakak atau ke orang yang lebih tua bagaimana, ke sesama juga bagaimana. Belum boleh jamak atau kosornya ketika masih di kota kita. Kalau sudah keluar batas kota kita, kalau di Malang misalkan di Singosari gitu, dan kita menjamak dan mengkosor di Singosari dengan perjalanan yang jauh, ya sebetulnya itu tidak jaminan bahwa suami yang rajin ibadah atau orang rajin ibadah akan menjadi baik. Kalau dia ibadahnya bukan dari hatinya dan tidak ikhlas, maka setirnya ibadah itu belum masuk dalam hatinya. Yang istri pasti dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosanya sangat besar. Kalau suaminya diam, maka dia tidak akan mencium bau surga. Itu hadis Nabi Muhammad SAW. Istiqomah itu tidak bisa kita serta-merta bisa mampu melakukannya kecuali dengan mujahadah, latihan riyadhah, dan membutuhkan proses yang panjang dan perjuangan. Dan kemudian khauf ini juga harus ada ilmu. Minum apapun itu disunahkan kita dalam keadaan duduk. Tapi memang ada riwayat yang zam-zam diminum dalam keadaan berdiri. Itu diperbolehkan dan disunahkan juga, ada dalam riwayat yang lain ya. Wallahu a'lam. Salah satu penyebab tayamum itu adalah ketidakmampuan kita memakai air karena adanya penyakit atau membahayakan bagi kulit atau tubuh kita. Dalam hal ini tambah sakit atau apapun, maka diperbolehkan tayamum. Pangkuan Ustadz Sholali terus, yang mana? Kalau tidak salah ya ada fotonya anak waktu kecil, karena beliau sepupu saya yang lebih tua dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini tidak mungkin jawab agak panjang karena terbatas, bisa dicek di channel YouTube Ana di bab siwak di Taqiratus Sadidah, di pelajaran Taqiratus Sadidah ada di YouTube. Ketika orang itu hijrah untuk menjadi yang baik, kemudian banyak godaan, itu sebetulnya ujian seberapa besar niatan kita, keinginan kita untuk berubah. Pasti tidak mungkin tidak, itulah namanya ujian. Waalaikumsalam. Kalau sistem bagi hasil itu bukan termasuk riba. Bagi hasil dengan proses bagi hasil sesuai dengan syariat yang pasti ya, itu tidak dinamakan riba tapi halal. Dalam pendapat yang mu'tamad, umroh itu termasuk sunnah, tidak wajib. Tapi ada pendapat yang mengatakan sama wajibnya dengan haji. Nah, kalau rukun Islam itu hajinya, umroh adalah pelengkapnya. Wah, ini relatif ya, relatif tergantung suami dan istrinya gimana. Tapi yang pasti istri itu berhak mendapatkan nafkah, tapi tidak ada hak istri untuk mengetahui semua uang suami, termasuk isi dompet dan HP. Apakah si makmum ini masbuk apa bukan? Masbuk dalam artian dia masuk ke dalam sholat mendapati imam sudah Fatihah atau sedang membaca Fatihah, itu namanya masbuk. Itu ada perinciannya sendiri. Ini sudah pernah kita bahas masalah bekicot ini, hukumnya bagaimana, mungkin bisa dicek di YouTube. Dan kemudian ada fatwa dari Bahsul Masail Nahdlatul Ulama tentang masalah ini, bisa dicek juga di websitenya NU. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jika ada perempuan yang dia suka buka aurat tapi rajin sholat, ya dalam satu sisi dia buka auratnya itu haram dan dosa, walaupun dia rajin sholat. Ya nanti fadilah keutamaan sholatnya jadi hilang nanti walaupun sah. Kalau alkohol yang dipakai buat minyak wangi itu bahan metanol kalau nggak salah namanya. Itu tidak termasuk alkohol yang atau khamar ya, bukan termasuk khamar yang najis. Maka itu hukumnya suci karena bukan termasuk khamar. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Kalau ngomongin Nabi dan para sahabat apakah ghibah? Ya bukan dong. Kalau kita ngomongin beliau-beliau itu sejarah dan kita membicarakan orang-orang sholihin, maka rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghibah itu kalau membicarakan keburukan orang. Waalaikumsalam. Kalau penginapan itu penginapan kayak hotel atau apa yang setiap orang bisa masuk di sana, ya tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi kalau misalkan penginapan itu khusus buat untuk kemaksiatan, ya jelas-jelas haram hukumnya. Sama-sama doakan kami juga, doakan supaya bisa istiqomah, sehat, afiat, panjang umur, fitaatillah. Amin amin. Kalau kotoran atau najis ya, najis. Bukan kotoran. Kalau kotoran itu belum tentu najis. Tapi kalau najis dan najis ini berada di dalam air, maka dan air itu berbau, maka air tersebut tidak bisa dipakai untuk bersuci tapi atau mentah najis. Waalaikumsalam. Kalau misalnya membebaskan hutang kepada orang yang kesulitan itu pahalanya besar, walaupun ini sunnah ya. Sunnah dan pahalanya lebih besar daripada wajib. Fadilah dan keutamaannya sangat-sangat besar sekali di sisi Allah. Tengah-tengah kita wudhu kita buang angin atau melakukan hal yang membatalkan wudhu, ya tengah-tengah wudhu itu batal lagi. Otomatis mengulang lagi dari awal, bukan melanjutkan tapi mengulang dari awal lagi. Begitu. Atas kasur atau spring bed itu sah, asal ketika dia sujud maka keningnya ini betul-betul menekan ke tempat sujud hingga mengempis sebatas maksimalnya. Tapi hati-hati kalau tidur